Seorang anak penyendiri bernama Yotsuya sedang menjalani hari-harinya di sekolah. Suatu hari ketika dia pulang sekolah, Yotsuya sedang berbicara dengan gurunya karena dia belum menyerahkan angket karir masa depan. Di sana, dia melihat Shindo dan Hakozaki tengah berbincang di dalam kelas itu. Lalu setelah gurunya pergi dari sana, Shindo dan juga Hakozaki tiba-tiba menghilang dari kelas itu. Sesaat kemudian, terdengar suara anak kecil yang tengah berlari di luar kelas serta muncullah banyak gambar di papan tulis. Saat itu tubuh Yotsuya mulai bersinar dan pada akhirnya ia pun terlempar ke dunia lain tempat para monster berada. Beberapa saat kemudian, Yotsuya ditemui oleh Shindo dan Hakozaki yang ternyata juga terlempar ke dunia itu. Shindo memberitahu Yotsuya jika sebentar lagi akan ada orang aneh yang mempunyai setengah wajah. Lalu dia melanjutkan perkataannya dengan menyuruh Yotsuya agar jangan panik dan meminta Yotsuya mendengarkan saja. Lalu muncullah manusia setengah wajah yang dipanggil sebagai Game Master. Saat itu Yotsuya terkejut ketika melihat kepala Game Master yang hanya setengah. Tapi Game Master langsung memberikan instruksi pada Yotsuya yang merupakan player baru, yaitu dia diminta untuk menyelesaikan misi bersama dengan para gadis. Setelah itu Game Master langsung memberikan sebuah misi pada mereka bertiga, yang mana misi itu adalah memenuhi permintaan kepala desa dalam waktu 14 hari. Game Master lanjut menjelaskan jika para monster di dunia itu sudah siap untuk membunuh. Setelah itu terlihat Shindo yang berubah menjadi seorang penyihir angin sementara Hakozaki berubah menjadi seorang ksatria pedang. Lalu Game Master langsung memutar job roulette untuk memberikan pekerjaan pada Yotsuya. Setelah roulette berhenti berputar, ternyata Yotsuya mendapatkan peran sebagai seorang petani level 1. Seketika Game Master pun langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Dan terlihat Yotsuya juga sudah berubah menjadi seorang petani dengan status level 1. Tapi Yotsuya masih terlihat kebingungan tentang semua kejadian yang dia alami. Saat itulah, Shindo langsung menjelaskan semua situasi, yang mana dia adalah orang pertama yang dipanggil ke dunia lain. Kemudian setelah dia berhasil menyelesaikan misi, ia pun langsung dikembalikan ke dunia asalnya. Setelah itu Shindo diminta oleh Game Master untuk menjadi teman dari Hakozaki. Sehingga pada akhirnya, ketika Shindo kembali ke dunia lain, ia pun melihat Hakozaki berada di dunia itu juga. Yotsuya pun menyadari jika semua kejadian yang dia alami adalah kenyataan. Selang beberapa saat, Yotsuya dan yang lain mulai berjalan menelusuri hutan. Saat itu Yotsuya menemukan sebuah cahaya hijau yang merupakan lock point. Di sana, Shindo menjelaskan jika lock point itu mampu menyimpan beberapa peristiwa yang telah terjadi. Sehingga dia meminta Yotsuya untuk menyentuh lock point itu. Lalu ketika Yotsuya menyentuhnya, muncullah adegan ketika Hakozaki pertama kali datang ke dunia lain. Saat itu Shindo menyadari kedatangan para goblin di sekitar mereka. Di sana, Yotsuya terlihat percaya diri dan langsung mengeluarkan sabit miliknya. Lalu ia pun berlari ke arah para goblin dan berniat menyerangnya. Namun sabit milik Yotsuya langsung rusak setelah terkena serangan goblin. Saat itu Yotsuya langsung meminta bantuan pada yang lain karena mereka adalah penyihir dan ksatria. Tapi karena level Shindo masihlah rendah, ia pun hanya bisa menggerakkan udara di sekitarnya. Melihat hal ini, Yotsuya pun berpikir kalau ksatria pedang pasti bisa melawan walaupun levelnya masih rendah. Namun saat itu Hakozaki terlihat ketakutan dan malah melempar pedangnya ke arah goblin. Yotsuya berniat menggunakan pedang milik Hakozaki untuk bertarung. Tapi ternyata semua senjata di dunia itu hanya bisa digunakan oleh playernya saja. Sehingga Yotsuya tak bisa menggunakan pedang itu. Saat itu Yotsuya masih belum menyerah karena dia masih memiliki cangkul sebagai senjatanya. Tapi ketika dia menyerang, cangkulnya langsung rusak dan dia terkena pukulan goblin hingga mati. Lalu diperlihatkan roh Yotsuya yang terpisah dari tubuhnya, serta dia semakin kebingungan ketika melihat Hakozaki yang mati karena serangan goblin. Setelah beberapa detik berlalu, Yotsuya pun kembali dihidupkan. Saat itu Shindo menjelaskan pada Yotsuya jika player yang mati akan hidup kembali dalam waktu 30 detik. Yotsuya pun berpikir kalau dia bisa kembali hidup, maka pasti ada cara untuk menang. Yotsuya mulai terpikirkan sebuah rencana, yaitu dia meminta bantuan pada Shindo untuk menghalangi pandangan goblin dengan menggunakan debu. Sehingga pada akhirnya, Yotsuya berhasil membunuh goblin walaupun dia harus mati lagi. Setelah beberapa saat berlalu, kita melihat Yotsuya dan yang lain sudah berhasil mengalahkan semua goblin. Saat itu Yotsuya bertanya pada Shindo tentang apa yang akan terjadi jika semua player mati. Shindo menanggapi dengan serius dan mengatakan jika semua player mati, maka mereka akan benar-benar mati. Waktu pun berlalu ketika malam hari. Saat itu Yotsuya dan yang lain tengah beristirahat di atas bebatuan. Di sana, Yotsuya melihat status senjatanya yang akan diperbaiki dalam waktu 5 hari.
Lalu Yotsuya bertanya pada Shindo mengenai hadiah yang akan diberikan setelah menyelesaikan misi. Shindo mengatakan padanya kalau hadiah penyelesaian misi adalah hak untuk menanyakan satu pertanyaan pada Game Master. Setelah mendengar ini, Yotsuya pergi untuk mengawasi keadaan di sekitar. Lalu ketika berada di dalam hutan, Yotsuya berhasil mengalahkan banyak goblin dan meningkatkan levelnya. Tapi tiba-tiba muncul suara dari Shindo yang berteriak memanggil Yotsuya. Yotsuya pun langsung pergi untuk menghampiri Shindo untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Yotsuya melihat Hakozaki yang terluka parah serta adanya troll yang memakan Shindo. Yotsuya memilih melarikan diri dengan membawa Hakozaki, karena dia berpikir kalau dia mati, maka semuanya akan berakhir. Setelah semalam berlalu, Yotsuya dan Hakozaki tengah berada di dekat sungai. Yotsuya langsung menyadari jika mungkin Shindo tak akan hidup lagi, sehingga ia pun memilih untuk menyelesaikan misi tanpanya. Beberapa saat kemudian, Yotsuya dan Hakozaki mendatangi desa. Di sana, para warga berteriak memanggil mereka dengan sebutan pahlawan. Lalu mereka pun memasuki sebuah ruangan untuk menemui kepala desa. Saat itu kepala desa mengatakan tentang adanya troll yang muncul di sekitar desa. Karena itulah dia meminta bantuan Yotsuya dan Hakozaki untuk mengalahkannya. Hal ini membuat Yotsuya merasa murung dan kebingungan. Karena pada akhirnya dia harus berhadapan dengan monster itu. Saat itu Yotsuya mulai berpikir serius. Pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi meningkatkan levelnya. Lalu dia menyuruh Hakozaki untuk tetap berada di dalam desa. Setelah itu Yotsuya mulai bertarung melawan para goblin di dalam hutan. Namun dia membiarkan salah satu goblin lolos, sehingga dia hanya bisa mencapai level 9. Yotsuya langsung beristirahat dan memikirkan tentang pergantian job. Tapi tiba-tiba muncul pemberitahuan jika Hakozaki sudah mati. Melihat hal ini, Yotsuya pun langsung bergegas untuk kembali ke desa. Sesampainya di sana, dia melihat seluruh desa yang sudah hancur. Saat itu Yotsuya menemukan sebuah lock point dan dia berharap jika akan ada informasi yang berguna. Tapi setelah Yotsuya menyentuhnya, Yotsuya melihat Hakozaki yang berjuang keras berlatih pedang. Lalu ia menceritakan tentang dirinya pada seorang anak kecil bernama Shikas. Ketika berada di dunia sebelumnya, Hakozaki adalah orang yang tak bisa melakukan olahraga berlebihan karena penyakitnya. Sehingga saat ini karena dia sudah sehat dan bisa bergerak sesuka hati, Hakozaki pun bertekad untuk sebisa mungkin membantu teman-temannya. Namun seketika, muncul troll yang menyerang desa serta memakan gadis itu. Setelah melihat lock point itu, Yotsuya mulai menyadari jika selama ini dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saat itu muncul troll yang langsung menyerang Yotsuya hingga terlempar ke udara. Tapi Yotsuya kembali bangkit dan berlari ke dalam hutan. Di sana dia menemukan goblin sehingga dia langsung membunuhnya. Saat itu Yotsuya berhasil mencapai level 10 yang membuat waktu berhenti. Lalu muncullah Game Master yang mengucapkan selamat pada Yotsuya. Kemudian Game Master langsung memutar job roulette untuk memberikan pekerjaan baru padanya. Setelah roulette berhenti berputar, Yotsuya mendapatkan peran baru sebagai seorang koki. Setelah itu Game Master langsung pergi. Sementara Yotsuya langsung menggunakan pisaunya untuk membelah perut troll. Pada akhirnya, Shindo dan juga Hakozaki berhasil kembali dihidupkan. Saat itu Yotsuya mendapatkan sebuah ide untuk mendaratkan serangan di dalam tubuh troll. Lalu dia membutuhkan bantuan dari Shindo untuk mengakhirinya. Yotsuya memasuki luka dari troll itu dan menyerangnya dari dalam. Setelah itu Shindo mulai menaiki kepala troll dan langsung menggunakan sihir anginnya, hingga ia pun berhasil mengalahkan monster itu. Saat itulah, Game Master kembali menghampiri mereka bertiga, dan juga mengucapkan selamat karena berhasil menyelesaikan misi. Lalu Game Master meminta Yotsuya untuk menanyakan satu pertanyaan padanya. Yotsuya mulai berpikir, dan dia teringat tentang jawaban dari pertanyaan Shindo dulu, yaitu alasan kenapa dia dipilih adalah karena seseorang yang dia kenal telah memilihnya. Sementara Hakozaki menanyakan tentang siapa Game Master, dan saat itu Game Master menanggapi jika dia berasal dari masa depan. Setelah berpikir cukup lama, Yotsuya menanyakan tentang apa yang akan terjadi setelah dia berhasil menyelesaikan semua misi. Game Master memperlihatkan sebuah visual kejadian di dunia masa depan, yang mana di dalam visual itu, Yotsuya dan player lain tengah bertarung melawan monster yang menyerang kota. Namun seketika, Yotsuya dan yang lain langsung dikembalikan ke dunia asalnya, dan saat itu mereka berada di jam yang sama sebelum berangkat ke dunia lain. Setelah beberapa waktu berlalu, Yotsuya berlari menelusuri kota Tokyo. Saat itu dia teringat tentang visual masa depan yang diperlihatkan oleh Game Master.
Dia berpikir jika di masa depan, dia dan para player lain akan melindungi kota. Setelah itu Yotsuya dihubungi oleh Game Master yang memberikan sebuah misi padanya, yaitu dia disuruh untuk mendatangi sebuah sekolah dan pergi ke lantai 2. Sesampainya di sana, Yotsuya dikejutkan karena misi itu adalah menyelamatkan seorang gadis bernama Yuka yang tengah dibully. Saat itu Yotsuya berpikir jika dia gagal menyelamatkan Yuka, maka resiko kematian pada misi selanjutnya akan meningkat. Sehingga Yotsuya pun menghancurkan semua ponsel milik ketiga pembuli itu, dan pada akhirnya membuat mereka pergi. Setelah 2 minggu berlalu, Yotsuya dan yang lainnya kembali datang ke dunia lain. Saat itu terlihat Yuka juga ikut terpanggil dan menjadi player keempat. Saat itu Game Master kembali muncul dan langsung memutar job roulette untuk memberikan pekerjaan pada Yuka. Lalu setelah roulette berhenti berputar, Yuka mendapatkan peran sebagai seorang penyihir api. Setelah itu Game Master langsung menjelaskan aturan baru, yang mana waktu untuk hidup kembali akan ditingkatkan dari 30 detik menjadi 40 detik. Setelah menjelaskan aturan itu, Game Master mulai memberikan misi pada para player. Misi itu adalah mengantarkan barang ke Rado Dorbo, dan juga menjelajahi 5% wilayah dari peta dengan batas waktu 40 hari. Lalu Game Master pun langsung pergi seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, para player keluar dari hutan dan menemukan mayat serangga raksasa. Shindo mendengar suara dari dalam tubuh serangga itu. Lalu muncullah monster lipan yang langsung menyerang mereka berempat dengan melemparkan serangga bola. Saat itu Yotsuya terkena serangan di wajahnya yang membuat dirinya mati. Lalu di sana roh Yotsuya mulai berpikir dan ia pun menggunakan skill Koki untuk mengidentifikasi musuh serta levelnya. Lalu Yotsuya menyadari jika monster itu adalah binatang iblis Kadomlet yang memiliki tingkat ancaman level menengah. Di lain tempat, kita diperlihatkan Yuka yang bersemangat untuk menggunakan sihirnya. Namun ternyata karena dia masih berada pada level 1, ia pun menghabiskan seluruh mana miliknya hanya untuk meningkatkan suhu dalam radius 10 cm. Setelah itu ia pun langsung terkena serangan hingga akhirnya mati. Kembali ke tempat Yotsuya yang sudah kembali hidup. Saat itu dia tengah menghalau serangan serta memotong serangga bola dengan pisaunya. Lalu dia menghampiri monster lipan dan langsung menemukan titik butanya. Setelah itu dia memotong semua kaki monster lipan hingga membuatnya menjadi tak berdaya. Lalu untuk mengakhirinya, Yotsuya bekerja sama dengan Hakozaki untuk memotong kulit keras monster itu. Hari berikutnya, Yotsuya dan para player lain mendatangi desa yang mereka selamatkan dulu. Tapi ternyata seluruh desa itu sudah hancur dan menjadi tempat yang ditinggalkan. Sesaat setelah itu, datanglah seorang pedagang yang menyapa mereka. Lalu di sana pedagang itu menceritakan, jika selama 5 tahun terakhir desa itu sudah tak bersisa apapun. Yotsuya menyadari kalau aliran waktu di dunia lain berbeda dengan dunia nyata. Kemudian Yotsuya mulai berpikir dan ia pun bertanya pada pedagang, apakah dia mengetahui tentang Rado Dorbo? Saat itu pedagang langsung mengeluarkan sebuah peta yang menunjukkan jika Rado Dorbo berada di tepi benua. Lalu dia melanjutkan jika melakukan perjalanan dengan kuda, maka akan membutuhkan waktu 30 hari. Namun jika berjalan kaki mungkin 3 kali lebih lama. Setelah itu pedagang teringat tentang adanya turnamen bela diri yang diadakan di Kortonel serta berhadiahkan 3 ekor kuda. Yotsuya dan para player lain terlihat senang. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk memenangkan turnamen itu. Lalu Yotsuya menyarankan pada player lain untuk meningkatkan level selagi perjalanan menuju Kortonel. Setelah beberapa waktu berlalu, Yotsuya dan yang lain mulai melakukan perjalanan menuju Kortonel. Tapi tiba-tiba muncul banyak bandit yang menyerang mereka. Yotsuya langsung mengeluarkan pisaunya untuk bertarung. Namun seketika muncul pemberitahuan dari Game Master jika melakukan penyerangan pada manusia akan menurunkan level serta kemampuannya. Yotsuya yang melihatnya, ia pun langsung memberitahukan situasi pada Shindo serta mengajak para player lain untuk melarikan diri. Setelah itu kita melihat Yotsuya, Hakozaki dan juga Yuka berhasil lolos dari kejaran para bandit. Namun di sana Hakozaki menyadari jika Shindo tak ikut bersama mereka. Sehingga Yuka pun beranggapan kalau Shindo pasti sudah tertangkap oleh bandit. Saat itu Yotsuya langsung bertanya apakah mereka harus menyelamatkan Shindo. Kemudian dia melanjutkan kalau keselamatan para player tak ada hubungannya dengan misi. Sehingga walaupun hanya ada seorang saja yang berhasil menyelesaikan misi, pasti semua player akan selamat. Hakozaki yang mendengarnya, ia pun menanggapi jika menyelamatkan seseorang itu bukan berarti hanya menolong nyawanya saja. Yotsuya sadar dengan hal itu, sehingga ia pun menyarankan untuk berpisah, yang mana Hakozaki dan Yuka akan bertugas untuk menyelamatkan Shindo.
Sementara Yotsuya akan mengikuti turnamen bela diri. Lalu Hakozaki dan Yuka langsung melakukan perjalanan menuju markas bandit. Tapi sesampainya di sana, mereka malah ikut tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bersama Shindo. Beralih di tempat Yotsuya yang tengah bertarung melawan banyak goblin dan dengan cepat langsung mengalahkan mereka semua. Saat itu dia berhasil mencapai level 10, sehingga Yotsuya pun kembali ditemui oleh Game Master untuk memberikan job baru padanya. Kemudian terlihat setelah roulette berhenti berputar, Yotsuya mendapatkan pekerjaan baru sebagai penyihir organisme. Waktu pun berlalu, di mana Yotsuya yang sudah sampai di kota Kortonel dan langsung mengikuti turnamen bela diri. Saat itu dia bertarung dengan seorang ksatria bernama Kavel. Lalu ketika pertarungan dimulai, Yotsuya langsung maju untuk menyerang. Tapi ternyata, dia dengan mudah dikalahkan hingga tewas. Setelah 40 detik berlalu, Yotsuya kembali bangkit. Kemudian terlihat dia dihampiri oleh Kavel yang ternyata seorang wanita. Yotsuya meminta Kavel agar meminjamkan kuda padanya. Kavel menanggapi dengan mengatakan, jika Yotsuya mau membantu mengalahkan monster besar seperti troll, maka dia akan memberikan kuda sebagai imbalan. Saat itu Yotsuya menyadari sesuatu, dan ia pun mengatakan bagaimana jika mengalahkan para bandit. Kemudian terlihat Yotsuya langsung memasuki sebuah ruangan dan menunjukkan tempat yang menjadi markas para bandit. Komandan pasukan berterima kasih pada Yotsuya dan dia akan mengusahakan untuk memberikan satu kuda padanya. Beberapa saat kemudian, Yotsuya tengah berjalan di dalam kota bersama dengan Kavel. Saat itu Kavel memberi saran pada Yotsuya untuk berlatih pedang sambil menunggu waktu penyergapan dimulai. Yotsuya pun setuju dan langsung menuju tempat latihan. Sesampainya di sana, mereka berdua mulai beradu pedang. Namun saat itu Yotsuya berulang kali dikalahkan. Hingga ketika sore hari, Kavel memberitahu Yotsuya kalau dia tak bisa merasakan pergerakannya sendiri. Sehingga dia menyarankan agar Yotsuya memperbaiki posisi dengan mengayunkan pedang 1000 kali dalam sehari. Hari berikutnya sebelum matahari terbit, para pasukan kota Kortonel mulai bersiap untuk melakukan penyerangan ke dalam markas bandit. Setelah beberapa saat perjalanan mereka semua telah sampai di tempat tujuan. Lalu di sana Kavel memimpin para pasukan untuk melancarkan serangan. Saat itu para bandit mulai terdesak karena kehilangan banyak anggotanya. Mereka pun mengeluarkan Berserker dari dalam kurungan. Kavel mulai serius dengan mengeluarkan pedang besar miliknya yang dikenal sebagai pedang penghancuran. Lalu Kavel langsung maju untuk menyerang monster itu. Hingga terungkaplah alasan Kavel menjadi seorang ksatria, yang mana dia sangat suka memotong daging hidup. Dia sangat senang ketika berhadapan dengan Berserker. Di sana Yotsuya mengamati situasi dan ia menyadari jika Kavel mulai kehabisan stamina. Kemudian terlihat Kavel pun menjatuhkan pedangnya hingga membuat dirinya terdesak. Tapi di sana Yotsuya berhasil menyelamatkan Kavel walaupun beberapa jarinya harus patah. Saat itu Yotsuya mulai kebingungan dan dia menyadari tentang peningkatan dari salah satu skillnya. Sehingga ia pun berhasil membuat Berserker menjadi lengah. Hingga pada akhirnya Kavel mendapatkan celah untuk membunuh monster itu. Setelah kekalahan Berserker, Yotsuya langsung menyelamatkan Shindo dan yang lain dari dalam penjara. Saat itu Kavel menyela dan memberikan saran pada mereka berempat, yaitu dia berniat untuk meminta cuti panjang agar dia bisa menemani mereka menuju Rado Dorbo. Tapi untuk melakukannya, Kavel memiliki dua hal sebagai bayaran. Dia meminta kudanya kembali setelah sampai di Rado Dorbo, dan yang kedua dia berharap agar diizinkan untuk melatih para player berpedang. Setelah menyetujui kesepakatan itu, Yotsuya dan teman-temannya mulai melakukan perjalanan ke Rado Dorbo. Hingga ketika sore hari, Yotsuya dan kelompoknya mulai beristirahat. Saat itu Kavel menghampiri mereka dan mengatakan kalau sudah saatnya untuk berlatih pedang. Yotsuya yang mendengarnya, ia pun teringat tentang latihan neraka bersama Kavel. Yang mana waktu itu, Kavel menusuk Yotsuya berkali-kali karena dia tak bisa mati. Lalu Kavel memulai latihannya bersama dengan para player. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di hutan yang dipenuhi kawanan goblin. Saat itu Yotsuya dan yang lain berniat mengatasinya, karena selama ini mereka hanya berlatih sementara levelnya belum meningkat sama sekali. Kemudian mereka pun langsung memasuki hutan untuk bertarung melawan goblin. Di sana, Hakozaki memberanikan diri hingga mampu membunuh satu goblin. Namun dia merasa bersalah dan meminta maaf berulang kali pada goblin yang dia bunuh. Malam hari pun tiba, di mana Hakozaki masih merasakan sensasi ketika membunuh goblin tadi siang. Lalu, Hakozaki pun bertanya pada Kavel kenapa dia sangat suka memotong daging hidup.
Kafel menanggapi jika sensasi ketika menebas daging hidup adalah yang terbaik. Ketika esok hari, Yotsuya dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke Rado Dorbo. Namun seketika mereka melihat adanya rombongan yang diserang monster. Di sana, Yotsuya mulai berpikir dan dia menyadari adanya kemungkinan jika orang-orang itu sedang membawa barang ke Rado Dorbo. Sehingga ia pun memutuskan untuk berpencar menjadi dua grup, yang mana dia dan Hakozaki akan menyelamatkan rombongan itu, sementara Shindo dan Yuka akan melanjutkan perjalanannya. Kemudian diperlihatkan Yotsuya dan Hakozaki langsung bertarung melawan monster serigala. Namun di sana mereka berdua terdesak karena serangan monster. Saat itulah, Kafel dan yang lain memutuskan untuk tidak jadi berpencar dan memilih membantu Yotsuya. Hingga pada akhirnya Kafel muncul dan berhasil membunuh monster itu. Beberapa saat kemudian, Yotsuya menyembuhkan seorang anak kecil yang terluka, dan dia juga menanyakan tentang siapa para rombongan itu. Kemudian terlihat seorang wakil komandan bernama Kamilto menjelaskan, kalau mereka adalah prajurit dari kerajaan Deok yang tengah membawa tahanan pemuja Arthros menuju Rado Dorbo. Lalu dia melanjutkan jika para tahanan itu akan dieksekusi di sana karena telah melanggar larangan dari kerajaan. Yotsuya mulai berpikir mengenai barang yang dimaksud oleh Game Master. Di sisi lain, Kafel merasa tak terima karena dia menganggap kalau kerajaan Deok adalah kerajaan yang ingin menguasai seluruh benua, sehingga ia pun berniat membinasakan mereka bertiga selagi ada kesempatan. Yotsuya yang melihat situasi, ia pun meminta para player untuk berkumpul. Di sana, Yotsuya mengatakan sebuah kemungkinan bahwa barang yang dimaksud oleh Game Master adalah para tahanan. Tapi dia berpikir jika mereka membantu prajurit kerajaan Deok menuju Rado Dorbo, maka ketiga tahanan itu akan dieksekusi. Sehingga menurutnya Game Master sedang melihat apakah mereka akan mengorbankan tahanan demi menyelesaikan misi atau tidak. Saat itulah, Yuka terpikirkan sesuatu mengenai adanya kemungkinan untuk menghentikan eksekusi para tahanan setelah tiba di Rado Dorbo. Sehingga dengan kata lain, mereka akan membantu kerajaan Deok untuk pergi ke Rado Dorbo sampai mereka memutuskan rencana untuk kedepannya. Setelah itu Yotsuya dan kelompoknya mulai mengikuti prajurit kerajaan Deok untuk pergi menuju Rado Dorbo. Hingga ketika sore hari, mereka menghentikan perjalanan untuk beristirahat. Saat itu Yotsuya meminta izin pada Kamilto untuk berbicara dengan salah satu tahanan. Lalu setelah Kamilto memberikan izin, Yotsuya mulai berbincang dengan seorang pria bernama Fofsel yang datang dari benua Illa. Di sana, Yotsuya menanyakan tentang masalah apa yang terjadi di antara ajaran Arthros dan kerajaan Deok. Saat itu Fofsel menjelaskan kalau benua ini terbagi menjadi dua pihak, yaitu rakyat yang hanya memuja rajanya sendiri dan juga rakyat yang memuja raja maupun dewa. Sehingga karena hal itulah, kedua belah pihak memulai permusuhan hingga menyebabkan konflik berkepanjangan. Setelah mendengar perkataan Fofsel, Yotsuya semakin yakin kalau situasi ini adalah event yang harus dikerjakan. Waktu pun berlalu setelah 2 hari perjalanan, yang mana saat itu Yotsuya dan kelompoknya telah sampai di pegunungan. Di sana, Kamilto memberitahukan tentang adanya rute lain yang akan mempercepat waktu untuk sampai ke Rado Dorbo. Lalu Kamilto membawa mereka menuju sebuah gua yang berada di dalam pegunungan. Saat itu Kamilto meminta Yotsuya dan kelompoknya untuk menunggu di dalam gua, karena dia akan mengaktifkan mekanisme agar mereka bisa memasuki gua itu. Namun seketika setelah Yotsuya dan kelompoknya sampai di tengah mekanisme gua, mereka pun langsung dikunci di tempat itu. Di sana, Yotsuya mulai berpikir keras karena menurutnya situasi itu sangat gawat, yang mana mereka sudah kehilangan para tahanan yang kemungkinan adalah barang yang harus dibawa ke Rado Dorbo, dan sekarang dia juga tak yakin apakah mereka bisa keluar dari gua atau tidak. Tapi di sana Kafel langsung maju dan mengajak yang lain untuk segera keluar dari dalam gua. Karena dengan begitu, dia bisa memotong orang-orang yang telah menjebak mereka. Yotsuya dan para player lain kembali bersemangat untuk melanjutkan misi mereka. Setelah beberapa saat berlalu, Yotsuya dan kelompoknya sudah sampai di sebuah jalan yang dilengkapi perangkap. Saat itu Yotsuya menyadari sesuatu mengenai mekanisme perangkap, sehingga akhirnya dia berhasil menghentikan perangkap itu setelah memutar sebuah pilar. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampai di rute selanjutnya. Tapi di sana Yotsuya terkena sebuah jebakan hingga jatuh ke dalam sebuah lubang yang berisikan banyak tengkorak. Sehingga ia pun meminta para player lain untuk pergi lebih dulu. Di sisi lain, Hakozaki meminta pena dan kertas untuk menganalisa jebakan yang telah menjatuhkan Yotsuya. Setelah beberapa saat berlalu, dia berhasil memahami cara kerja dari jebakan itu, dan pada akhirnya mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan untuk keluar dari gua. Sementara itu, Yotsuya yang masih terperangkap di dalam lubang, ia pun berniat mencari cara untuk keluar dari sana sebelum matahari terbenam. Lalu,
Yotsuya menggunakan pisaunya untuk membuat pijakan agar dia bisa memanjat naik. Di sisi lain, Shindo dan kelompoknya telah sampai di rute terakhir yang terlihat seperti arena pertarungan. Lalu muncullah makhluk buatan di hadapan mereka yang disebut sebagai gargoyle. Di sana, Kavel menjelaskan kalau monster itu memungkinkan untuk bergerak selama ribuan tahun. Kembali ke tempat Yotsuya yang sudah berhasil keluar dari dalam lubang perangkap setelah berulang kali terjatuh dan tewas. Saat itu dia langsung bergegas menuju tempat para player lain. Tapi seketika Yotsuya terjatuh dan melihat sebuah lock point. Lalu ketika Yotsuya menyentuhnya, ia pun langsung terkejut. Karena di dalam lock point itu berisikan momen kematian dari rekan Kavel yang bernama Bimsberg. Kemudian Kavel berjanji di depan mayat Bimsberg kalau dia akan membunuh ketiga prajurit kerajaan Deok agar menyusulnya ke alam sana. Setelah melihat memori itu, Yotsuya teringat kejadian yang dia alami bersama dengan Bimsberg. Lalu Yotsuya merasa sedih karena dia bahkan tak melihat saat-saat terakhirnya. Setelah itu Yotsuya menundukkan kepalanya untuk berterima kasih dan juga mengucapkan selamat tinggal pada Bimsberg. Di lain tempat, Shindo dan yang lain sedang berhadapan dengan kelawar vampir yang terus berdatangan. Sementara itu, Kavel langsung mendatangi Gargoyle untuk bertarung dengannya. Namun setelah beberapa saat pertarungan, Kavel malah tertusuk oleh Gargoyle hingga jatuh ke dalam air. Setelah itu Gargoyle berbalik mendatangi Shindo untuk menyerangnya. Di sana Shindo terlihat ketakutan dan tanpa sengaja membunuh seekor kelelawar vampir. Sehingga pada akhirnya Shindo mencapai level 10 yang membuat waktu berhenti. Saat itulah Game Master kembali muncul dan langsung memutar job roulette untuk memberikan pekerjaan baru pada Shindo. Sesaat kemudian, Shindo mendapat peran baru sebagai seorang ksatria pedang level 1. Lalu setelah Game Master pergi, Shindo langsung menyerang Gargoyle dengan pedangnya. Namun saat itu dia tetap tak mampu melukai kulit keras dari Gargoyle. Sehingga akhirnya Shindo terkena serangan balik hingga membuatnya terlempar ke belakang. Tapi di sana setelah luka Shindo beregenerasi, ia pun bersiap untuk kembali bertarung. Saat itulah Shindo teringat tentang perkataan Kavel yang memberitahukan tentang teknik berpedang, yaitu dengan melakukan tusukan dari atas tulang rusuk ataupun sebaliknya. Setelah teringat akan hal itu, Shindo mulai berpikir jika Gargoyle memiliki jantung di tempat yang sama seperti manusia, maka teknik itu pantas untuk dicoba. Kemudian terlihat Shindo langsung maju untuk melakukan teknik itu. Tapi ternyata dia malah terdesak hingga tangannya terpotong. Tapi saat itu Shindo masih belum menyerah dan ia pun menggunakan tangan kirinya untuk membunuh Gargoyle. Di lain tempat, Yotsuya berlari menuju rute terakhir dalam gua. Tapi sesampainya di sana, ia melihat Shindo yang sudah berhasil membunuh Gargoyle. Lalu Makuah memanggil Yotsuya dengan panik serta meminta tolong untuk menyelamatkan Kavel. Mendengar hal itu, Yotsuya langsung berlari dan terjun ke bawah air untuk menyelamatkan Kavel. Waktu pun berlalu, di mana Kavel telah terbangun di dalam kereta dan lukanya juga sudah disembuhkan. Saat itu Makuah menjelaskan pada Kavel jika Yotsuya menggunakan darah monster dalam gua untuk menyembuhkan Kavel. Tapi setelah berhasil menyembuhkannya, Yotsuya kehabisan energi sihir hingga membuatnya pingsan. Setelah mengatakan hal itu, Makuah pergi untuk memanggil Shindo dan yang lainnya. Sementara itu Kavel yang tengah berada di dalam kereta, ia pun melihat Yotsuya dengan serius dan seketika langsung menciumnya. Tapi ternyata Shindo dan para player lain sudah datang ke sana dan terkejut saat melihat kejadian itu. Lalu Shindo menanyakan pada Kavel kenapa dia melakukannya. Saat itu Kavel menanggapi jika dia melakukannya begitu saja. Tapi ia juga merasa kalau Yotsuya mirip dengannya ketika melihat cara dia berjuang. Setelah beberapa waktu berlalu, Yotsuya juga telah terbangun dari pingsannya. Dan ia pun langsung berdiskusi dengan para player lain mengenai misi. Setelah berakhirnya perbincangan, Yotsuya membuat keputusan untuk berpisah menjadi dua kelompok, yang mana kelompok satu akan mengejar prajurit kerajaan Deok, sementara kelompok dua akan mencari barang lain untuk dibawa ke Rado Dorbo. Setelah itu mereka mulai membagi menjadi dua kelompok, yang mana tim A terdiri dari Shindo, Hakozaki dan juga Makuah yang akan mencari barang lain menuju Rado Dorbo. Sementara sisanya akan tergabung bersama tim B untuk mengejar prajurit kerajaan Deok. Di sana tim A langsung pergi untuk mencari barang yang bergerak menuju Rado Dorbo. Sementara itu tim B mulai membuat rencana dalam pengejaran prajurit kerajaan Deok. Tapi mereka harus berhati-hati agar tak memicu perang antara kerajaan Deok dan Kortonel. Lalu Yotsuya mulai serius dan dia terpikirkan sebuah rencana untuk menipu para prajurit kerajaan Deok. Hingga ketika esok hari, tim A berhasil menyusul Kamilto dan bawahannya. Saat itu Yotsuya meminta yang lain untuk terus mengawasi mereka. Hingga ketika malam hari, Yotsuya mendatangi prajurit kerajaan Deok untuk bernegosiasi.
Tapi sebelum itu dia mengatakan pada mereka kalau ketiga prajurit Cortonel sudah tewas dalam gua. Sementara dua player lain juga jatuh dalam lubang sehingga yang tersisa hanya tinggal dia dan juga Yuka. Saat itulah Yuka langsung datang dan memberitahu Kamilto kalau Yotsuya sudah menjadi salah satu dari pemuja Arteros. Setelah itu Yotsuya mulai menjalankan rencananya dengan mengatakan kalau dia berniat bernegosiasi dengan para tahanan. Jika Kamilto tak memenuhinya maka dia akan menyebarkan ajaran Arteros ke seluruh dunia. Karena orang-orang pasti akan mendengarkan kata-kata dari seorang pahlawan. Setelah mengatakan hal itu, Yotsuya memberi waktu pada Kamilto untuk berpikir sampai besok pagi, dan ia pun langsung pergi dari sana sambil tertawa. Setelah beberapa saat berlalu, Kamilto berdiskusi dengan bawahannya untuk menghentikan Yotsuya. Saat itu mereka terpikirkan sesuatu untuk menangkap para player dan memasukkannya dalam perangkap. Namun seketika, Yuka langsung datang menghampiri mereka bertiga dan mengatakan kalau sebenarnya dia tak akur dengan Yotsuya, sehingga Yuka berniat memberikan informasi keberadaannya. Saat itu Kamilto masih tak mempercayai perkataan Yuka, tapi dia membuat keputusan untuk pergi mengikuti Yuka. Karena jika dia berbohong, maka mereka tinggal menahannya sehingga musuhnya akan berkurang. Setelah itu Kamilto dan bawahannya yang bernama Hem mulai mengikuti Yuka yang sudah diikat dengan tali. Setelah beberapa menit berlalu, Hem langsung menusuk Yuka dari belakang untuk memeriksa tempat yang ditunjukkannya. Tapi setelah memeriksa tempat itu, Hem kembali menghampiri Kamilto dan melaporkan jika di depan tak ada apapun. Setelah mengetahui kalau mereka sudah ditipu, mereka pun bergegas untuk kembali ke kereta. Beralih di tempat Yotsuya yang memukul prajurit penjaga kereta yang bernama Gurobi. Kemudian Yotsuya langsung mendatangi para tahanan untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum itu, Yotsuya meminta mereka untuk membuka baju agar bisa mengelabui para prajurit kerajaan Deok. Ketika Kamilto dan Hem datang, Yotsuya mulai berakting seakan dia sudah membunuh dua orang tahanan. Lalu dia mengatakan tujuannya kalau dia hanya ingin balas dendam pada kerajaan Deok dengan mengacaukan misi mereka. Setelah itu Yotsuya melanjutkan aktingnya dengan membunuh Gurobi yang wajahnya sudah ditutup. Sehingga dengan begitu Kamilto akan berpikir jika yang mati adalah tahanan ketiga. Saat itulah Yuka memanfaatkan situasi untuk melepaskan diri dari ikatan Kamilto dan Hem. Lalu dia berlari menuju tempat Yotsuya dan pada akhirnya mereka berdua berhasil meninggalkan tempat itu dengan menggunakan kuda milik Kamilto. Beberapa saat kemudian, Yotsuya dan Yuka mendatangi sebuah gua yang menjadi tempat untuk bersembunyi para tahanan. Di sisi lain, Kamilto terlihat kesal serta menyesali tindakannya yang sudah gagal memenuhi permintaan rajanya. Tapi di sana dia tetap memberikan laporan pada rajanya atas kegagalan misi yang diberikan. Namun setelah mengirimkan laporan dengan menggunakan seekor burung, Kamilto langsung didatangi oleh Kavel yang sudah membunuh bawahannya. Saat itu Kavel yang sudah marah atas kematian rekannya, ia pun meminta Kamilto untuk mengambil senjatanya. Setelah itu mereka berdua mulai bertarung dan pada akhirnya Kavel dengan mudah membunuh Kamilto menggunakan pedang besar penghancuran miliknya. Kemudian saat ini diperlihatkan Yotsuya dan timnya bersiap memulai perjalanan menuju Radodorbo bersama dengan para tahanan yang telah diselamatkan. Saat itu Yotsuya juga memutuskan untuk membawa 3 buah kotak yang berisikan ketiga kepala prajurit kerajaan Deok. Karena menurutnya kepala itu kemungkinan adalah barang yang dimaksud oleh Game Master. Sesaat setelah itu, mereka pun langsung menaiki kereta untuk melanjutkan perjalanan. Di lain tempat, Shindo dan timnya juga telah berhasil menemukan seorang pengantar barang yang menuju Radodorbo. Di sana Shindo langsung menawarkan jasa pengawalan pada pengantar barang itu hingga sampai di Radodorbo. Namun tiba-tiba muncul seorang pria dari dalam kereta barang, yang mana dia merasa tak terima ketika adanya saingan bisnis walau dengan pahlawan sekalipun. Setelah beberapa saat pertarungan, pria itu berhasil dikalahkan, dan membuatnya langsung setuju untuk bekerja sama dalam mengantar barang itu. Waktu pun berlalu ketika esok hari, yang mana saat itu Shindo dan timnya mulai melakukan perjalanan untuk mengawal pengantar barang menuju Radodorbo. Hingga ketika berada di tengah perjalanan, Shindo dan Hakozaki masih tak yakin apakah yang mereka lakukan sudah cukup untuk menyelesaikan misi. Lalu muncul pemberitahuan kalau misi untuk mengantar barang menuju Radodorbo sudah diselesaikan. Dan ternyata orang yang berhasil menyelesaikannya adalah tim Yotsuya karena mereka sudah tiba di Radodorbo, dan langsung menyerahkan potongan kepala prajurit kerajaan Deok pada para ksatria di sana. Lalu mereka juga menceritakan tentang kekejaman yang dilakukan oleh kerajaan Deok kepada para pemuja Arteros. Ksatria Radodorbo berterima kasih pada mereka semua karena sudah menghentikan rencana kerajaan Deok, tapi dia menyarankan agar lain kali mereka tidak membawa potongan kepala sebagai barang bukti. Beberapa saat kemudian, Yotsuya dan timnya langsung pergi dari tempat itu.
Lalu mereka didatangi oleh Shindo dan juga timnya yang sudah sampai di Rado Dorbo. Saat itu mereka langsung membahas tentang misi selanjutnya untuk menjelajahi 5% wilayah dari peta. Setelah beberapa saat perbincangan, mereka pun memutuskan untuk berpisah sehingga akan mempercepat dalam penyelesaian misi. Lalu ketika sore hari, Kavel dan Makuah tengah beristirahat di sebuah restoran. Di sana Kavel teringat tentang perpisahan singkatnya bersama dengan Yotsuya sebelum dia melanjutkan misi. Saat itu Yotsuya berterima kasih atas bantuan Kavel selama ini. Lalu ia pun langsung pergi untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Setelah teringat akan hal itu, Kavel berharap agar Yotsuya baik-baik saja. Beralih di tempat Yotsuya yang tengah berada di balik bebatuan untuk mengganti perlengkapan miliknya. Kemudian dia langsung melanjutkan perjalanannya untuk menelusuri wilayah. Saat itu Yotsuya merasa sedikit kesal karena dia tidak menyangka kalau misinya akan dipersulit dengan adanya badai salju. Sesaat kemudian Yotsuya kembali berhenti untuk memeriksa perkembangan misi. Namun ternyata dia dan para player lain masih membutuhkan 10 km lagi untuk menyelesaikannya. Yotsuya mulai ragu apakah mereka bisa menyelesaikan misi dalam batas waktu yang hanya tersisa 6 jam lagi. Setelah beberapa saat berpikir, Yotsuya masih belum menyerah dan kembali berjalan maju untuk melanjutkan perjalanannya. Namun seketika datanglah monster salju yang langsung menyerang Yotsuya. Yotsuya menggunakan wajan untuk menahan serangan dari monster dan dilanjutkan dengan mengeluarkan pisaunya untuk melawan balik. Setelah beberapa saat pertarungan, Yotsuya berhasil mengalahkan monster itu dan ia pun kembali bergerak maju. Sesaat setelah itu Yotsuya bertekad untuk tidak akan mati sekarang sebelum semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya terjawab. Namun seketika dia langsung terjatuh ke dalam sebuah lubang yang berada di tengah salju. Tapi untungnya Yotsuya bisa hidup kembali karena dia hanya terjatuh di dalam sebuah dungeon, sehingga suhu tubuhnya masih bisa terjaga. Di sana Yotsuya memutuskan untuk terus maju dengan menelusuri dungeon agar bisa menyelesaikan misi dari Game Master. Tapi tiba-tiba muncul pemberitahuan kalau Hakozaki sudah tewas dan tak bisa hidup kembali. Di sisi lain, Shindo sempat hilang kesadaran. Sampai akhirnya dikembali bangkit setelah melihat pemberitahuan kalau Hakozaki sudah mati. Lalu terlihat, Shindo langsung berjalan maju untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat berjalan, dia berhasil menemukan banyak cahaya yang kemungkinan adalah sebuah desa. Saat itu Shindo bergegas untuk pergi ke desa agar mendapatkan kuda yang akan mempermudah perjalanannya. Tapi ketika hampir sampai di desa itu, Shindo malah terjatuh ke dalam lautan beku, sehingga dia tak mungkin bisa dihidupkan kembali. Beralih di tempat Yotsuya yang mendapatkan pemberitahuan kalau Shindo juga sudah mati. Saat itu Yotsuya merasa kecewa, karena sejujurnya dia sangat mengandalkan Shindo untuk menyelesaikan misi ini. Namun pada akhirnya, Yotsuya hanya bisa terus maju untuk menelusuri dungeon. Tapi nyatanya jalan keluar dari dalam dungeon sudah tertutup, sehingga dia terus mendapatkan jalan buntu. Saat itulah, Yotsuya bertemu dengan cacing raksasa yang sedang menggali tanah, sehingga di sana Yotsuya memutuskan untuk mengikuti cacing itu dari belakang. Namun seketika muncul monster lain di belakang Yotsuya, sehingga dia mati setelah dimakan oleh monster itu. Beralih di tempat Yuka yang langsung terkejut atas kematian ketiga temannya. Melihat situasi itu, Yuka memutuskan untuk menyerah. Karena jika dia hanya sendiri maka sudah pasti tak mungkin untuk bisa menyelesaikan misi. Saat itulah, muncul bayangan dari karakter anime yang disukai oleh Yuka sejak kecil, yaitu Majiha Sisters. Di sana seorang karakter yang bernama Majiha Purple mulai memberikan semangat pada Yuka dengan memberitahukan perjuangan Majiha Sisters dalam melawan kejahatan. Lalu dia mengingatkan Yuka kalau Majiha Sisters tak akan menyerah sampai akhir. Setelah teringat akan semua episode yang dia tonton, Yuka kembali bangkit seperti yang dilakukan oleh para Majiha Sisters. Lalu terlihat Yuka menggunakan sihir api untuk menghangatkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Yuka terus berjalan sampai akhirnya mencapai batas. Saat itulah, muncul seorang penyihir bernama Fatina di depan Yuka dan dia berniat untuk memberikan tumpangan padanya. Melihat hal itu, Yuka langsung menaiki monster sihir bersama dengan Fatina. Tapi setelah beberapa saat, Yuka menangis karena batas waktu penyelesaian misinya hanya tinggal 3 menit. Fatina yang melihatnya, ia pun langsung menggunakan roh angin untuk menambah kecepatan. Pada akhirnya Yuka berhasil menyelesaikan misi tepat pada waktunya. Lalu setelah keberhasilan misi, Yotsuya dan para player lain langsung dihidupkan kembali serta ditemui oleh Game Master. Yuka mulai berpikir kalau penyihir Fatina sudah pasti diatur untuk membantu pada menit terakhir, sehingga dia tak ingin menghilangkan satu pertanyaan berharga untuk mengetahui identitas dari penyihir itu. Lalu terlihat Yuka terpikirkan sesuatu dan ia pun menanyakan apakah dunia ini adalah dunia virtual.
Game Master menjelaskan kalau dunia yang dikunjungi oleh para player bukanlah dunia virtual melainkan dunia paralel. Karena tempat itu adalah planet yang berada di tempat yang sama dengan bumi, tapi berada di dunia paralel. Dan dengan kata lain, semua makhluk yang ada di sana adalah kenyataan dan benar-benar makhluk hidup. Setelah mengetahui kebenaran itu, Yotsuya langsung terkejut dan mulai gemetar karena dia sudah membunuh satu orang ketika berada di sana. Setelah itu para player langsung dikembalikan ke dunia asalnya. Namun sesampainya di sana, Yotsuya masih termenung ketika mengetahui kalau yang dia bunuh bukanlah virtual melainkan manusia asli. Ketika esok hari, Yotsuya kembali menjalani kehidupan sekolahnya, tapi dia terlihat frustasi dan semakin sulit dalam menjalani kehidupannya. Lalu ketika sepulang sekolah, Yotsuya mendapatkan pesan dari Game Master yang menanyakan tentang bagaimana perasaan Yotsuya setelah membunuh orang. Yotsuya yang melihat pesan itu, ia pun merasa frustasi karena dulu dia berpikir kalau dunia itu adalah dunia virtual. Sehingga saat ini dia menyesali tindakannya karena sudah membunuh orang. Saat itulah, muncul seorang anak kecil yang ternyata adalah Game Master. Di sana Game Master meminta Yotsuya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dalam pesannya tadi. Yotsuya menanggapi kalau dia merasa bersalah karena sudah membunuh orang itu. Tapi kalau dari awal dia tahu kenyataannya, maka Yotsuya merasa kalau dia tak akan membunuhnya. Sesaat setelah itu, Game Master mulai membicarakan tentang player selanjutnya, yang mana dia berniat meminta Yotsuya untuk menemui orang itu. Lalu Yotsuya dan Game Master mendatangi restoran Cina. Di sana Game Master memberitahu Yotsuya kalau orang yang duduk di meja depan adalah seorang pengedar narkoba. Lalu dia melanjutkan kalau dalam 20 detik kemudian, player kelima yang bernama Keita akan datang untuk membunuh pria itu. Setelah beberapa detik berlalu, datanglah 3 orang pria bertopeng yang berniat membunuh pengedar narkoba. Melihat situasi itu, Yotsuya langsung menghentikan mereka dengan menjatuhkan salah seorang pria. Lalu mereka malah terlibat perkelahian sampai topeng Keita terlepas. Setelah itu datanglah pria di balik rencana pembunuhan. Di sana pria itu menodongkan senjata ke arah Yotsuya, karena menurutnya Yotsuya adalah kaki tangan dari pengedar narkoba. Tapi saat itu Game Master memberikan sebuah sarung tangan yang merupakan item Yotsuya di dunia lain. Sehingga pada akhirnya, Yotsuya langsung memakai item miliknya dan berhasil mengalahkan pria itu. Beberapa saat kemudian, Yotsuya dan Game Master tengah berbincang di atas atap bangunan. Lalu setelah berakhirnya perbincangan dengan Game Master, Yotsuya bertekad untuk bertarung demi kebenaran yang dia percayai, hingga saat ini dan juga mulai sekarang. Yotsuya dan teman-temannya kembali dipanggil ke Isekai. Mereka mendatangi Keita yang sudah menjadi player kelima. Lalu Game Master langsung datang untuk memberikan misi pada mereka semua. Misi kali ini adalah persembahan Jiphon Buffo di Faegdamania dengan batas waktu 20 hari. Melihat misi itu, Yotsuya merasa kalau mereka akan melakukan misi dengan kata-kata yang tidak dimengerti lagi. Sementara itu, Hakozaki juga menyadari adanya sistem baru, yang memungkinkan mereka untuk berpindah ke lokasi yang pernah dikunjungi yaitu fast travel. Di sisi lain, Game Master kembali memutar job roulette untuk memberi pekerjaan pada Keita. Setelah roulette berputar, Keita mendapatkan peran sebagai seorang prajurit tombak. Setelah itu, Game Master pun langsung pergi seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, Yotsuya dan yang lain menggunakan fast travel untuk pergi ke Kortonel. Sesampainya di sana, Yotsuya menyarankan untuk menemui Kavel dan menanyakan tentang misi. Setelah beberapa saat berjalan di kota, mereka bertemu dengan Kavel. Tapi ternyata Kavel telah memiliki 2 orang anak, karena sudah 15 tahun berlalu sejak mereka terakhir bertemu. Sesaat setelah itu, Yotsuya dan yang lain memasuki rumah Kavel untuk menanyakan arti misi. Namun di sana Kavel hanya mengetahui tentang Jiphon yang merupakan nama pulau, sementara untuk Buffo dia sama sekali tak mengetahuinya. Lalu Shindo bertanya pada Kavel, apakah dia masih menjadi seorang ksatria? Saat itu Kavel menanggapi kalau dia sudah pensiun, karena dia sudah kehilangan tangan kanannya di medan perang. Lalu Kavel menceritakan tentang perang yang terjadi 15 tahun yang lalu, yang mana kerajaan Deok akhirnya bertindak untuk menyatukan benua. Sehingga Kortonel pun membentuk pasukan gabungan dengan negara lain untuk melawan mereka. Saat itulah terjadi perang besar antar banyak negara. Setelah mendengar cerita dari Kavel, Yotsuya berpikir kalau Kavel sudah berubah. Karena dia sudah mengalami perang besar seperti neraka dan juga momen bahagia ketika membesarkan anak. Setelah berakhirnya perbincangan, para player sedang beristirahat di dalam ruangan. Hingga ketika esok hari, Kavel menghampiri Yotsuya untuk membicarakan sesuatu.
Lalu Kavel menggenggam tangan Yotsuya dan mengatakan kalau dia ingin melihat matahari terbit bersama Yotsuya untuk terakhir kalinya. Yotsuya teringat tentang perpisahan singkatnya bersama Kavel, yang mana waktu itu, Yotsuya berpikir kalau mereka akan segera bertemu lagi. Tapi pada kenyataannya waktu di dunia lain sudah berlalu selama 15 tahun. Kemudian terlihat ketika matahari mulai terbit, Kavel langsung mencium Yotsuya dan mengungkapkan perasaan cintanya sejak dulu. Tapi dia juga meminta maaf pada Yotsuya karena dia sudah menjadi tua duluan. Yotsuya langsung terdiam dan bertanya-tanya pada Game Master, apakah semua pertemuan di dunia ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup? Hari berikutnya, Yotsuya dan para player lain menaiki kapal untuk menyelesaikan misi di Pulau Jiphon. Saat itu mereka didatangi oleh seorang pria bernama Raji yang memandu mereka ke Pulau Jiphon. Sesampainya di dalam pulau, para player disambut oleh dua penari Faekdam, dan sambutan itu dilakukan karena mereka dianggap sebagai tentara bayaran. Tapi setelah Yotsuya menjelaskan jika mereka bukanlah tentara bayaran, kedua wanita itu pun terlihat kesal dan sikapnya berubah drastis. Saat itu Yotsuya menanyakan tentang Faekdamania pada kedua wanita itu, lalu Aoyu menanggapi dengan sedikit kesal, kalau Faekdamania adalah festival panen. Lalu Yana menyela dan mengatakan jika mereka tak akan memberikan informasi secara gratis. Saat itulah, Keita langsung mengajak para player lain untuk menjadi tentara bayaran. Setelah itu Yana dan Aoyu kembali bersikap baik pada para player. Lalu mereka juga menunjukkan informasi tentang Buffo yang merupakan seekor sapi, dan dengan kata lain kalau misi dari Game Master kali ini adalah mempersembahkan sapi pada festival panen Faekdamania. Tapi saat itu Aoyu mengatakan kalau tahun ini mereka tak bisa melakukan festival panen, karena mereka sudah menjadi budak orc yang datang 5 tahun yang lalu. Sehingga mereka sudah memberikan semua Buffo pada para orc sebagai ganti agar para penduduk tidak dimakan. Setelah itu, Aoyu menjelaskan tujuannya saat memanggil tentara bayaran, yaitu mereka ingin membunuh semua orc sebelum Buffonya habis, dan akhirnya para orc kembali memakan manusia. Waktu pun berlalu ketika esok hari, yang mana saat itu Yotsuya menemui komandan tentara bayaran yang bernama Kantil untuk ikut serta dalam tim tentara bayaran. Lalu Kantil menguji kemampuan mereka berlima serta menjelaskan tentang kekuatan para orc. Tapi setelah beberapa saat pengujian, hanya Shindo dan Keita yang berhasil lolos untuk menjadi tentara bayaran. Yotsuya memutuskan untuk menaikkan levelnya, serta bertekad untuk segera kembali dan menjadi bagian tentara bayaran. Setelah beberapa saat berlalu, Yotsuya menanyakan pada Yana dan Aoyu apakah di Pulau Jiphon ada monster lain selain para orc. Tapi di sana mereka mengatakan kalau semua monster sudah dilenyapkan oleh para leluhur, sehingga sudah tak ada lagi monster selain para orc. Yotsuya mulai berpikir untuk menaikkan levelnya tanpa harus bertarung. Hingga pada akhirnya Yotsuya memutuskan untuk melakukan apapun yang membuat levelnya naik, seperti mencangkul, memasak, dan juga membuat pupuk dengan menggunakan sihir organisme miliknya. Beralih di tempat Shindo dan Keita yang tengah berlatih bersama dengan para tentara bayaran, lalu datanglah satu orc yang tengah mengintai di balik bebatuan. Saat itu para tentara bayaran langsung maju untuk menghadapi orc itu. Di sana Shindo dan Keita juga ikut bertarung dengan menggunakan senjata mereka, namun pada akhirnya mereka berdua langsung dikalahkan hingga tewas. Di sisi lain, Kantil bekerja sama dengan Zanza hingga berhasil mengalahkan orc tersebut. Setelah kemunculan orc tadi, para penduduk Pulau Jiphon menjadi berselisih dan terbelah menjadi dua kubu, karena adanya pihak yang menentang untuk memanggil tentara bayaran dan bertarung melawan para orc. Zanza berteriak untuk menghentikan semua pertikaian. Kemudian dia mengungkapkan jati dirinya yang berasal dari Pulau Jiphon. Setelah itu, Zanza memberikan semangat pada para penduduk untuk melindungi Pulau Jiphon. Setelah mendengar perkataan dari Zanza, para penduduk mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung dan melindungi pulau mereka. Di sisi lain, Yotsuya sedang bekerja keras di ladang untuk meningkatkan levelnya. Lalu Game Master langsung mendatangi Yotsuya untuk memberikan selamat karena salah satu jobnya sudah mencapai level 10. Kemudian Game Master kembali memutar job roulette untuk memberikan pekerjaan baru pada Yotsuya. Setelah roulette berputar, Yotsuya mendapatkan peran baru sebagai seorang pandai besi. Melihat hal itu, Yotsuya merasa kesal pada Game Master, karena dia selalu mendapatkan peran yang tidak bisa digunakan untuk bertarung. Tapi Game Master langsung pergi seperti biasanya tanpa mendengarkan keluhan dari Yotsuya. Di sana, Yotsuya yang tak punya pilihan lain, ia pun memeriksa skill dari pandai besinya. Kemudian muncul pemberitahuan kalau senjata yang dia buat bisa digunakan oleh player lain. Saat itulah Yotsuya menyadari kalau skill pandai besi adalah pekerjaan yang dia butuhkan saat ini. Beberapa saat kemudian, Yotsuya menemui kakek pengrajin untuk berlatih membuat senjata.
Lalu kakek pengrajin meminta Yotsuya membuat senjata dengan cetakan karena saat ini teknik penempaan Yotsuya masih kurang. Pada esok harinya, Yotsuya telah bekerja keras sejak malam untuk membuat senjata. Hingga akhirnya dia berhasil membuat pasak untuk mengalahkan orc yang dia sebut dengan nama Stork. Kemudian Yotsuya menjelaskan kalau dia bisa membuat Stork sebanyak mungkin, karena dia menggunakan cetakan. Lalu Yotsuya juga sudah membuatkan senjata jarak jauh untuk Yuka dan Hakozaki. Waktu pun berlalu ketika malam hari, yang mana saat itu Yotsuya sedang bersama dengan Hakozaki dan juga Kantil. Namun seketika ada laporan dari penduduk jika pelabuhan sudah diserang oleh orc. Saat itu diperlihatkan pertarungan Kantil dan juga para player yang sedang bertarung melawan 3 orc di pelabuhan. Di sana Yotsuya menggunakan panah buatannya hingga berhasil membunuh 1 orc. Lalu Rice langsung maju untuk memancing 2 orc lainnya agar mendekati jarak tembak Yotsuya. Lalu panah Yotsuya langsung melesat ke arah orc dan membuat mereka mundur. Beberapa saat kemudian, para tentara bayaran mulai berpencar untuk melindungi posnya masing-masing. Saat itu Yotsuya yang ditugaskan untuk menjaga benteng. Ia pun meminta Hakozaki dan Yuka untuk mengambil alih tugasnya sebagai pemanah, karena Yotsuya akan menjadi umpan untuk memancing para orc bersama dengan Rice. Yuka terlihat bersemangat dan menyebut panah Yotsuya dengan nama Orc Eater. Lalu para orc kembali datang untuk menyerang benteng. Saat itulah Yotsuya dan Rice mulai berlari untuk melakukan tugasnya sebagai umpan. Di sana Yuka dan Hakozaki langsung bekerja sama untuk melakukan tembakan, hingga akhirnya berhasil membunuh 1 orc. Lalu Game Master langsung datang untuk menemui Yuka yang sudah berhasil mencapai level 10. Di sana Game Master langsung memutar job roulette untuk memberikan pekerjaan baru pada Yuka. Setelah beberapa saat roulette berputar, Yuka mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang pemburu. Yuka merasa senang karena dia akan terlihat seperti karakter Majiha Blue dalam anime kesukaannya. Sesaat kemudian Yuka pun bersemangat untuk membunuh para orc yang tersisa dengan menggunakan Orc Eater. Hari berikutnya, pertarungan melawan orc masih berlanjut walau sudah banyak dari mereka yang berhasil dikalahkan. Saat itu Yotsuya menghampiri salah satu orc untuk mencoba senjata buatannya. Namun seketika serangan Yotsuya meleset dan membuatnya terkena serangan balik hingga mati. Sesaat setelah itu para orc langsung menyerang benteng dengan menggunakan batu besar. Dan pada akhirnya benteng itu pun berhasil dihancurkan sehingga dapat dimasuki oleh para orc. Rice langsung menyerang para orc dari belakang untuk menghentikan mereka memasuki desa. Tapi pada akhirnya Rice terkena serangan balik yang membuatnya terlempar dari tempat itu. Yotsuya yang melihatnya, ia pun langsung bergegas untuk membunuh orc yang menyerang Rice. Kemudian Yotsuya kembali berlari untuk memancing orc lainnya menuju tempat Yuka dan Hakozaki. Sesampainya di sana Yuka langsung menembakkan panah Orc Eater hingga berhasil membunuh orc itu. Setelah semua orc yang memasuki desa berhasil dikalahkan, Yotsuya, Hakozaki dan juga Yuka langsung berlari menuju tempat Rice yang terlempar. Namun sesampainya di sana, Rice sudah dalam keadaan sekarat dengan penuh darah. Tapi dalam keadaannya yang seperti itu, Rice masih bisa tersenyum karena dia tidak ingin membiarkan orang-orang yang ditinggalkan merasa sedih. Dan pada akhirnya Rice pun gugur di medan perang ketika sudah mencapai batasnya. Setelah beberapa saat berlalu, kabar tentang kematian Rice langsung tersebar ke pos lain. Lalu Lole yang berada di daratan tinggi timur, ia pun langsung memberikan perintah pada Keita untuk membantu mempertahankan benteng. Sesaat kemudian, Keita telah sampai di dalam benteng dan ia pun bekerja sama dengan Yotsuya untuk membunuh orc yang datang ke desa. Saat itu Yotsuya meminta para penduduk untuk berpencar dan meninggalkan benteng, karena situasi di sana sudah tidak aman. Lalu Yotsuya mulai memikirkan misinya yang harus mempersembahkan Jiphon Buffo di Faikdamania. Setelah menyadari akan hal itu, Yotsuya memutuskan untuk memberikan bantuan ke Gua Faikdam. Tapi sebelum pergi ke sana mereka akan mengambil peluru di tempat kakek pengrajin. Beralih di tempat Shindo dan Kantil yang belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan pemimpin orc, yaitu Queen. Saat itu Shindo berpikir kalau yang diincar oleh Queen adalah kapal yang membawa anak-anak. Dan benar saja Queen berniat untuk membalas dendam kematian para orc dengan membunuh anak-anak yang berada dalam kapal. Shindo dan Kantil tak bisa membiarkannya. Lalu mereka pun memulai pertarungan dengan Queen. Kembali ke tempat Yotsuya dan timnya yang sudah sampai di daratan tinggi timur. Tapi di sana mereka melihat Katz yang menangis karena sudah kehilangan salah satu temannya yaitu Lole. Yotsuya hanya bisa terdiam dan ia pun mengajak para penduduk yang berada di sana untuk segera pergi ke tempat penempaan bersama-sama. Setelah beberapa saat perjalanan, mereka semua sudah sampai di tempat kakek pengrajin. Di sana Hakozaki meminta bantuan pada salah satu penduduk untuk memasangkan peluru buatan kakek pengrajin.
Karena para player tak bisa menggunakan peluru itu tanpa bantuan orang lain. Lalu datanglah seorang pria yang bersedia membantunya untuk menggunakan Orc Eater. Sehingga pada akhirnya, telah diputuskan kalau Hakozaki dan Yuka akan tinggal bersama pria itu untuk bertarung dengan Orc. Sementara Yotsuya dan Keita akan pergi bersama dengan penduduk lain untuk membawa orang-orang yang terluka ke dalam Gua Faikdam. Beberapa waktu kemudian, Yotsuya dan Keita sudah mengantarkan orang yang terluka ke dalam Gua Faikdam. Setelah itu mereka pun pergi ke Istana Kumamo bersama dengan para penduduk yang masih bisa bertarung. Saat itu Keita memimpin para penduduk untuk melawan para orc yang tersisa di dalam kastil. Tapi seketika muncul gempa yang disusul dengan erupsi gunung berapi. Di lain tempat, Shindo terkena serangan dari Queen setelah perhatiannya teralihkan karena adanya gempa tadi. Kemudian Queen melanjutkan serangannya hingga berhasil membunuh Shindo. Namun seketika air laut langsung surut dan muncul tsunami dari tengah laut. Sementara itu, gunung juga meletus dan melemparkan batu vulkanik yang menyebabkan banyak penduduk yang tewas. Kembali ke tempat Yotsuya dan Keita yang berada di dalam Istana Kumamo. Saat itu mereka bertemu dengan Aoiu dan juga para penduduk yang keluar dari jalan rahasia dari Gua Faikdam. Kemudian mereka pun pergi keluar untuk memeriksa keadaan. Tapi di sana mereka melihat kenyataan bahwa tsunami sudah menyapu semua rumah dan juga ladang yang ada di pesisir. Saat itu Yotsuya menanyakan tentang kelemahan Istana Kumamo, karena dia berniat menghancurkan istana itu untuk membunuh semua orc yang ada di dalamnya. Aoyu berteriak kalau Istana Kumamo tidak boleh dihancurkan, karena istana itu adalah simbol dari Pulau Jiphon. Setelah mendengarnya, Yotsuya langsung pergi dan mencari tempat dalam istana untuk bertarung melawan orc. Aoyu langsung terdiam ketika melihat keseriusan Yotsuya dalam bertindak demi menyelesaikan tujuannya. Kemudian ia pun menyadari jika saat ini mereka tak punya waktu untuk tetap diam, karena para penduduk Pulau Jiphon tak akan kalah menghadapi bencana. Tapi seketika, gunung berapi langsung meletus dan muncullah naga yang terbangun dari tidurnya. Yotsuya yang melihat naga itu, ia pun memilih untuk mengatasi orc terlebih dahulu. Lalu, Yotsuya membuat rencana untuk memancing para orc agar keluar dari istana. Tapi ternyata mereka tak berani keluar karena melindungi anak orc yang merupakan penerus dari Queen. Saat itulah, Yotsuya membuat rencana lain dengan menggunakan lava untuk mengalihkan perhatian orc yang menjaga penerus Queen. Lalu, Yotsuya langsung membawa penerus Queen yang terlepas dari penjaganya untuk keluar istana. Sesampainya di luar, orc penjaga yang terkena lava masih berusaha mengejar Yotsuya. Tapi pada akhirnya Yotsuya berhasil membunuh kedua orc itu dengan menjatuhkan mereka ke dalam lava. Namun setelah mereka jatuh, Yotsuya langsung terdiam dan memalingkan wajahnya, ketika dia melihat orc penjaga yang masih tersenyum pada penerus Queen walaupun sudah berada di ambang kematian. Di lain tempat, Queen berhasil menaiki kapal yang mengangkut anak-anak Pulau Jiphon, tapi ternyata Zanza juga mengejar Queen sampai ke kapal itu, hingga pada akhirnya mereka pun bertarung di atas kapal. Namun ketika ombak besar datang menghempaskan kapal, akhirnya membuat Zanza hilang keseimbangan dan dia dihempaskan oleh serangan Queen. Saat itu Queen langsung mengambil pedang milik Zanza untuk membunuh Zanza yang kesakitan. Tapi untungnya Shindo datang tepat waktu dan menyelamatkan Zanza dari serangan Queen. Kemudian terjadilah pertarungan antara Shindo dan juga Queen. Di sana, Shindo berjuang keras untuk melawan Queen, tapi dia tetap tak mampu mengalahkan Queen yang menggunakan pedang Zanza. Saat itu Queen yang menyadari Shindo tak bisa mati, ia pun memilih untuk membunuh Zanza terlebih dahulu. Tapi seketika muncul serangan dari pinggir pulau, yang ternyata dilakukan oleh Hakozaki. Hal itu terjadi karena sebelumnya kapal sudah dihempaskan oleh ombak, sehingga kapal itu pun kembali ke tepi pulau. Zanza pun tak melewatkan kesempatan itu dan dia langsung bergerak untuk mengambil pedangnya untuk membunuh Queen. Tapi setelah kemenangan melawan Queen, kapal kembali bergerak menuju lautan lava yang terus mengalir. Saat itulah, Zanza tak bisa tinggal diam melihat anak-anak di dalam kapal dalam bahaya, sehingga ia pun mengorbankan dirinya untuk mendorong kapal itu menjauh dari aliran lava. Kembali ke tempat Yotsuya yang sedang berbincang bersama dengan Aoiu di dalam istana. Saat itu Aoiu mengatakan kalau kekuatan hidup semua orang telah dihisap ke arah puncak gunung. Yotsuya langsung sadar kalau puncak gunung adalah tempat kemunculan naga, sehingga dia akan menyelidiki situasi itu bersama dengan Keita. Sesampainya di tepi gunung, mereka berdua bertemu dengan Raji yang berkata kalau dia sedang memeriksa tanah di sekitar gunung. Melihat hal itu, Yotsuya menyarankan Raji agar segera turun dari gunung sebelum gas vulkanik mencapai tempat itu. Sesaat kemudian Yotsuya dan Keita kembali melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Sesampainya di puncak, mereka bertemu dengan naga api yang tengah menyerap kekuatan hidup para penduduk. Di sana, Keita langsung menyerang dengan ceroboh dan seketika dia langsung mati akibat serangan naga. Yotsuya langsung lari dari jangkauan naga karena dia sadar kalau sekarang kekuatannya tidak bisa mengalahkan naga api. Saat Yotsuya tengah berlari turun gunung,
dia kembali melihat Raji yang masih belum pergi dari tepi gunung, sehingga Yotsuya pun langsung membawanya pergi dari sana. Tapi saat itu Raji malah tertawa dan mengungkapkan jati dirinya yang merupakan Dragon Bishop yang sudah memanggil naga. Yotsuya terlihat kebingungan atas perkataan Raji tadi. Di sana, Raji juga kaget ketika mengetahui kalau Yotsuya belum menyadari tindakannya. Lalu, Yotsuya mulai serius untuk memahami situasi. Dan pada akhirnya Yotsuya langsung marah ketika dia menyadari jika orang yang membawa Or ke dalam Pulau Jiffon adalah perbuatan Raji. Di sana, Raji langsung tersenyum dan merapalkan mantra sihir untuk menyerang Yotsuya. Tapi karena Yotsuya tak bisa mati, akhirnya Raji memilih untuk pergi meninggalkan Yotsuya dan menyerang salah satu penari Faikdam. Saat itu Aoyu langsung terkejut melihat serangan Raji. Dan pada akhirnya dia juga menyadari kalau sebelumnya Raji adalah orang yang menghasut para penduduk untuk membangun rumah di atas tanah yang saat ini sudah menjadi jalur aliran lava. Karena hal itulah, Aoyu langsung menangis ketika mengetahui jika orang yang menjadi dalang hancurnya pulau sudah ada di Pulau Jiffon sejak awal. Lalu Raji kembali melanjutkan serangannya ke arah gadis itu. Tapi untungnya Yotsuya datang tepat waktu dan menangkis serangan sihir Raji dengan menggunakan wajan miliknya. Setelah itu Yotsuya bekerja sama dengan Aoyu untuk menggabungkan sihir mereka dan menguatkan sihir organisme milik Yotsuya. Maka dengan begitu pergerakan Raji akan berhenti selama beberapa detik. Dan pada kesempatan itu, Keita muncul di belakang Raji untuk menyerangnya diam-diam. Raji yang sudah kesulitan merapalkan sihir, ia pun memilih melarikan diri dari istana Kumamo. Saat itu Yotsuya melihat sebotol ramuan yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Raji saat kabur. Di sana Keita menyadari kalau warna ramuan itu mirip dengan lingkaran sihir yang ada di pegunungan, sehingga akhirnya mereka pun langsung menghancurkan lingkaran sihir tersebut. Di lain tempat, Yana menyadari kalau penyerapan kekuatan hidup mulai melemah. Saat itu dia akhirnya sadar tentang adanya lingkaran sihir bintang 6. Karena hal itulah dia bekerja sama dengan Katz untuk menghancurkan lingkaran sihir yang tersisa. Setelah semua lingkaran sihir dihancurkan, sang naga tak bisa lagi menyerap kekuatan hidup para penduduk. Dan pada akhirnya naga itu pun memilih untuk kembali ke dalam gunung berapi. Karena hal itulah, letusan gunung berapi langsung berhenti dan bencana Pulau Jiffon juga telah berakhir. Hari berikutnya, Pulau Jiffon melakukan persembahan Jiffon Buffo Faikdamania, dan akhirnya para player berhasil menyelesaikan misi mereka. Di sisi lain, diperlihatkan kantil yang berada di tengah lautan akibat hempasan tsunami di Pulau Jiffon. Saat itu dia bertemu dengan Fatina yang dengan mudah membunuh Raji yang berhasil melarikan diri dari pulau. Kembali ke tempat para player yang sudah ditemui oleh Game Master. Saat itu Keita menanyakan pertanyaan pada Game Master tentang apa yang dilakukan oleh Dragon Bishop. Di sana Game Master menjawab pertanyaan itu dengan singkat, yaitu membangkitkan naga. Setelah beberapa minggu berlalu, Yotsuya berada di rumah kakeknya untuk liburan. Saat itu dia kembali ditemui Game Master untuk menemui player ke-6. Dan ternyata ketika Yotsuya menemuinya, orang itu adalah seorang wanita asing bernama Glenda. Saat itu Glenda mengatakan pada Yotsuya kalau dia sudah mengetahui keberadaan orang-orang yang dipanggil ke dunia lain. Tapi salah satu dari mereka sudah meninggal dan komentar terakhirnya adalah, selesai ronde keempat dan sudah saatnya misi kelima. Saat itulah Yotsuya langsung sadar penyebab kematian orang itu adalah kegagalan dalam misi, dan untuk yang lainnya kemungkinan juga ada yang gagal karena tak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, para player kembali dipanggil oleh Game Master untuk menjalankan misi. Saat itu Glenda mendapatkan pekerjaannya sebagai prajurit kapak, lalu Game Master langsung memberikan misi untuk para player, tapi kali ini misi terbagi menjadi dua pilihan, yaitu mengurangi kecanduan tangga pelangi di kerajaan Godia hingga 3%, dan juga menghentikan kehancuran desa Zagros. Melihat pilihan itu, Yotsuya berpikir keras dan menentukan pilihan yang pertama, tapi ternyata Keita sudah memutuskan untuk memilih pilihan yang kedua. Di sana Game Master langsung pergi seperti biasanya. Sesaat setelah itu para player pergi ke kota Cortonel untuk menemui Kavel. Tapi mereka malah bertemu dengan anak Kavel yang sudah besar. Sementara itu, Kavel ternyata sudah meninggal karena sudah berlalu selama 17 tahun. Setelah itu ketika malam hari, anak Kavel memberikan kereta kuda pada para player untuk melakukan perjalanan. Karena dia yakin kalau ibunya sangat senang kalau dia bisa membantu para pahlawan walaupun hanya sedikit. Sementara itu, Yotsuya hanya bisa terdiam di dalam kereta dan mengingat pertemuan terakhirnya bersama Kavel. Setelah beberapa hari perjalanan, para player telah sampai di sebuah hutan dan menyadari seorang gadis yang berlari dari mereka. Karena hal itulah, mereka mengikuti gadis itu hingga sampai di sebuah rumah untuk meyakinkannya agar tidak takut. Kemudian setelah mulai tenang,
Gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Jesby dan dia menceritakan kalau dia adalah anak yang kabur dari desa Zagros. Mendengar hal itu, Yotsuya berpikir jika Jesby sedang dikejar penduduk desa karena suatu alasan. Hari pun berganti di mana para player tengah membantu Jesby untuk mengurus rumah dan juga tanaman. Tapi di sana muncul seorang pria yang telah dikendalikan oleh parasit, dan ternyata pria itu adalah ayah angkat Jesby. Di sana Jesby berusaha untuk mendekati ayahnya. Namun Yotsuya menghentikan Jesby dan mengatakan padanya kalau ayahnya sudah mati ketika dikendalikan oleh parasit. Lalu dia melanjutkan perkataannya jika dia pernah mendapat informasi tentang adanya parasit bernama wireworm yang tidak bisa mati walaupun dihancurkan. Sehingga dengan kata lain parasit itu harus dibakar bersama inangnya. Karena hal itulah Yotsuya pun langsung membunuh ayah Jesby serta membakarnya untuk memusnahkan parasit tersebut. Hari berikutnya, Jesby sudah kembali tenang dan ia pun bersedia pergi bersama para player untuk menunjukkan jalan menuju desa Zagros. Lalu mereka memasuki sebuah gua untuk menuju desa. Saat di tengah perjalanan, Jesby menceritakan tentang perjalanan harapan yang diberlakukan oleh kepala desa Zagros, yang mana perjalanan yang dimaksud adalah mengirim orang-orang terpilih untuk pergi dari desa, dan biasanya orang yang terpilih adalah para orang tua yang sudah tak bisa bekerja dengan baik. Lalu, dia melanjutkan jika panen di desa Zagros semakin menurun karena para monster yang menyerang semakin kuat. Sehingga kepala desa mengirim orang-orang itu agar berguna bagi desa dan menanggulangi kekurangan makanan. Setelah perbincangan itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di desa. Di sana, mereka bertemu dengan Frog yang merupakan teman masa kecil Jesby. Saat itu Jesby menanyakan tentang kabar ibu dan juga adiknya yang bernama Lanan. Tapi di sana Frog langsung terdiam dan memberitahu kalau ibu Jesby telah meninggal karena kondisi kesehatannya memburuk. Lalu dia juga mempertemukan Jesby dengan Lanan yang mengalami gangguan mental akibat kematian ibunya. Melihat situasi menyedihkan itu, Yotsuya dan juga Glenda pergi untuk melihat-lihat keadaan di sekitar desa. Saat di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan cucu kepala desa yang bernama Iris. Kemudian mereka berdua pun mendatangi rumah kepala desa untuk berbincang dengannya. Namun setelah berakhirnya perbincangan, kepala desa malah menjebak Yotsuya dan Glenda dengan memasukkan mereka ke dalam penjara. Setelah itu kepala desa pun mendatangi rumah Frog untuk menangkap Jesby. Namun ketika melihat adanya para player di tempat itu, kepala desa menipu mereka dengan mengatakan kalau dia sudah memaafkan Jesby yang sudah melanggar aturan desa. Lalu dia juga berusaha meyakinkan para player untuk datang rumahnya dan menemui Yotsuya serta Glenda yang tengah dijamu makanan. Saat itu Shindo merasa ada yang mencurigakan dari tingkah kepala desa. Namun dia tetap mengikutinya karena dia merasa kalau tak ada gunanya berdiam diri. Sesaat kemudian, kepala desa sudah sampai di sebuah jembatan bersama para player. Tapi seketika kepala desa langsung memotong tali jembatan itu untuk menjatuhkan para player ke dalam rawa tak berdasar. Namun usaha liciknya gagal ketika Shindo menggunakan sihir miliknya. Kemudian mereka pun mengikat kepala desa dan mendatangi rumahnya. Tapi di sana para penduduk telah berkumpul di depan rumah tersebut. Saat itulah diperlihatkan Jesby yang sudah tertangkap oleh bawahan kepala desa. Namun di belakangnya Frog masih mengejar dan berusaha melindungi Jesby. Lalu muncul raungan monster yang menggema di seluruh desa. Di sana, kepala desa memanfaatkan situasi untuk memanipulasi para penduduk agar berpihak padanya. Para penduduk yang merasa ketakutan mereka pun langsung menuruti perintah kepala desa untuk menangkap para pemberontak. Keita merasa tak tahan sehingga ia pun langsung menghajar para penduduk walaupun membuat status kemampuannya menurun. Setelah kejadian itu, Shindo dan yang lain membawa kepala desa ke rumahnya dan bertemu dengan Iris. Lalu, para monster akhirnya muncul dan bersiap menyerang desa. Saat mereka tengah kebingungan melihat banyaknya monster yang datang, muncullah suara dari bawah tanah yang ternyata suara itu adalah perbuatan Yotsuya dan Glenda yang berhasil membobol penjara. Setelah keluar dari penjara itu, Yotsuya melihat banyaknya monster yang sudah berdatangan. Di sana, Yotsuya mulai berpikir dan ia pun mengatakan kalau mereka tak mungkin bisa melawan para monster dengan kekuatannya yang sekarang, sehingga ia pun menyadari kalau situasinya sangat buruk. Tapi setelah beberapa saat berlalu, mereka pergi ke sumur kering yang dasarnya berlubang akibat gempa bumi. Saat itu Hakozaki berpikir kalau mereka bisa melarikan diri, karena kemungkinan sumur itu terhubung ke dalam gua. Karena hal itulah, Hakozaki berniat turun dan memeriksanya, dan benar saja setelah Hakozaki melompat ternyata sumur itu terhubung dengan gua. Setelah mengetahui hal itu, mereka mulai membuat tangga agar bisa turun ke dalam sumur. Beralih di tempat Keita dan Yuka yang tengah memeriksa situasi di desa, tapi di sana mereka melihat para monster yang sudah menghancurkan seluruh desa serta membunuh para penduduk. Lalu Yotsuya memanggil mereka berdua untuk segera pergi ke dalam sumur. Sesaat setelah itu,
diperlihatkan para player yang berada di dalam sumur bersama dengan 5 penduduk desa yang selamat, yaitu Jesby, Lanan, Frog, Iris dan yang terakhir adalah kepala desa. Saat itu Glenda mengatakan kalau mereka harus bergegas pergi, hingga pada akhirnya mereka berhasil keluar dari gua. Saat itu mereka kembali berjalan dan sampai di sebuah hutan. Di dalam hutan itu, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang hidup di sana, dan ternyata orang-orang itu adalah para penduduk desa Zagros yang terpilih dan pergi untuk melakukan perjalanan harapan. Saat itu Frog juga bertemu dengan kakaknya yaitu Dan. Hingga ketika malam hari para player tengah beristirahat bersama para penduduk di sana. Saat itu Yotsuya menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat itu, karena dia merasa kalau monster yang menyerang desa memiliki keinginan untuk menghancurkan manusia, sehingga Yotsuya curiga jika para monster itu dikendalikan oleh seseorang, dan berniat untuk segera mencari sebuah tempat yang dinamakan New Eden, yang mana tempat itu adalah sebuah legenda yang diturunkan di desa sejak dulu, dan dari awal para penduduk terpilih memiliki tujuan untuk mencari tempat tersebut. Kepala desa mengungkapkan kelanjutan dari legenda New Eden, yaitu cuma orang yang memilih kematian mereka sendiri yang akan dibawa ke New Eden. Saat itu Shindo menanggapi jika tempat itu belum ditemukan sampai sekarang, berarti New Eden hanyalah legenda, tapi seketika Jesby langsung menyela dan mengatakan kalau New Eden itu nyata, sehingga ia pun meminta para player untuk menemukan tempat itu dengan kekuatan mereka. Keesokan harinya, para player berjalan bersama dengan para penduduk untuk keluar dari hutan. Namun karena mereka sudah kelelahan mereka pun kembali beristirahat. Ketika malam tiba, muncul kejadian tak terduga, yaitu kepala desa yang terbunuh setelah ditusuk pisau tepat di jantungnya. Sementara itu, Yotsuya bersama Shindo dan Keita tengah berada di tempat berbeda karena mereka berniat untuk merampas pemukiman goblin yang akan digunakan untuk tempat tinggal sementara. Hari berikutnya, Yotsuya dan para player tengah berada di pemukiman goblin. Saat malam harinya lagi, Glenda berhasil menangkap pelaku yang membunuh kepala desa, yaitu Jaca. Mengetahui hal itu, Iris memukuli Jaca karena dia tak terima melihat kakeknya terbunuh. Namun pada akhirnya Iris berhasil ditenangkan oleh Jesby dan menjauhkannya dari Jaca. Setelah kejadian itu, para penduduk tengah beristirahat di dalam sarang goblin. Saat malam hari, Iris menghampiri Jaca dan membunuhnya. Keita yang menyadari pergerakan Iris, ia pun menghampirinya. Namun sesampainya di sana, Keita melihat Jaca yang sudah terbunuh serta Iris yang telah dikendalikan oleh parasit. Keita langsung menggunakan tombaknya untuk membunuh Iris dan dia juga bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi pada Iris. Setelah kejadian malam itu, Keita terlihat murung dan Shindo pun berusaha menghiburnya. Tapi seketika mereka diserang oleh kawanan monster yang sebelumnya menyerang desa Zagros. Karena hal itulah, para player langsung melawan sambil melindungi para penduduk. Saat di tengah pertarungan, muncul troll yang melompat serta memakan Shindo dan Hakozaki. Tapi seketika troll itu pun langsung melarikan diri setelah terkena serangan dari Kantil yang sudah mempelajari sihir. Yang mana kemampuan itu didapat setelah Kantil menjadi murid dari Fatina. Saat itulah, terungkap jika para penyihir bertujuan untuk menghentikan para Dragon Bishop, karena mereka adalah orang-orang yang berniat membangkitkan naga. Dan untuk melakukan itu, Dragon Bishop harus melakukan ritual darah agar bisa membangkitkannya. Karena hal itulah, Kantil mengatakan kalau saat ini ritual darah masih berlangsung karena nyawa penduduk desa Zagros masih belum cukup. Yotsuya mulai berpikir jika ritual belum selesai, apakah New Eden benar-benar ada di dunia ini? Setelah memikirkan itu, Yotsuya mulai bertindak bersama dengan Keita dan Yuka untuk menyelamatkan Shindo dan juga Hakozaki. Lalu setelah beberapa saat perjalanan, mereka berhasil menemukan troll yang memakan Shindo yang sudah keluar dari hutan. Saat itu mereka langsung bekerja sama untuk menyerang troll tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berhasil membunuh troll dan menyelamatkan Shindo serta Hakozaki. Setelah berakhirnya pertarungan, mereka berlima melihat bongkahan batu sihir yang berada di dekat air terjun. Saat itu Yotsuya mulai berpikir jika kemungkinan New Eden ada di atas air terjun itu. Sehingga pada akhirnya mereka pun memanjat air terjun tersebut. Namun setelah sampai di atas air terjun, mereka tak menemukan New Eden. Tapi Yotsuya teringat tentang perkataan kepala desa tentang lanjutan legenda New Eden. Karena hal itulah, Yotsuya melompat dari atas dan menyelam hingga berhasil menemukan sebuah reruntuhan. Dan di tempat itu juga ada banyak orang yang tinggal dan hidup di sana. Saat itu Yotsuya langsung bertanya pada salah satu penduduk apakah tempat itu adalah New Eden. Tapi ternyata tempat itu tidak memiliki nama, karena menurut mereka, kota yang tidak memiliki koneksi dunia luar tak membutuhkan nama. Beralih di tempat Glenda yang tengah berada di pemukiman goblin. Saat itu Lanan sudah tersadar dari gangguan mentalnya,
Tapi dia sama sekali tak mengetahui Jazby yang merupakan kakaknya. Glenda akhirnya sadar, jika Jazby adalah seorang Dragon Bishop. Lalu dia mengatakan jika sebelumnya dia juga sudah mencurigai tindakan Jazby, dan sekarang ia pun sudah yakin jika Jazby sudah menggunakan sihir untuk membuat ingatan palsu pada para penduduk desa. Namun karena Lanan masih mengalami gangguan mental, ia pun tak terkena efek sihir milik Jazby. Setelah mengatakan hal itu, Glenda langsung menyerang Jazby, dan pada akhirnya Jazby menunjukkan wujud aslinya sebagai Dragon Bishop. Kemudian dia langsung memanggil monster terbang untuk pergi dari pemukiman. Kembali ke tempat Yotsuya yang sudah bertemu dengan para player lainnya. Namun Yotsuya merasa ada yang aneh dengan semua kejadian yang dia alami. Saat itulah Jazby langsung mendatangi mereka dan mengatakan kalau dia sudah mengatur semuanya. Lalu muncul Glenda dan juga Kantil yang datang untuk mengejar Jazby. Tapi Jazby langsung merapalkan mantra sihir untuk memanggil para monster untuk menyerang kota tanpa nama. Para player tak bisa tinggal diam, sehingga mereka pun berusaha untuk menghentikan para monster. Saat di tengah pertarungan, Kantil menyadari adanya 6 golem dengan lingkaran sihir di punggungnya. Tapi Jazby tak membiarkan para golemnya diserang dan ia pun mengendalikan para monster untuk menyerang para player. Yotsuya memutuskan untuk menyembunyikan diri agar bisa menyelinap ke tempat Jazby. Sesampainya di sana, dia langsung menyerang Jazby dengan menggunakan senjatanya. Namun karena dia tak mampu mengalahkan Jazby, ia pun berusaha keras untuk membuat luka goresan pada Jazby. Kemudian dia langsung menanamkan biji Egg Dramapel pemberian Kantil, sehingga dia bisa menumbuhkan biji itu menjadi tumbuhan di dalam tubuh Jazby. Karena tindakan Yotsuya itulah, para monster menjadi diam karena sihir Jazby sudah lenyap, dan pada akhirnya para player yang lain berhasil menghapus semua lingkaran sihir serta membunuh semua monster yang terdiam. Setelah beberapa waktu berlalu, Frog mendatangi Jazby yang masih hidup walaupun dipenuhi dengan tumbuhan di tubuhnya. Di sana Frog menanyakan apakah Jazby juga mengendalikan perasaannya. Tapi Jazby yang sempat terdiam, ia pun dengan lantang mengatakan kalau satu-satunya yang dia cintai adalah naga, dan dia tidak membutuhkan cinta dari orang lain. Setelah kejadian itu, Fatina langsung datang ke tempat itu bersama dengan hewan sihirnya dan pada waktu yang bersamaan batu sihir juga hancur, sehingga mereka bisa memasuki kota tanpa nama. Saat memasuki kota itu, Yotsuya memiliki permintaan pada para penduduk untuk menamai kota itu dengan nama Zagros. Karena hal itulah, misi dari Game Master akhirnya berhasil diselesaikan dan Glenda diminta untuk menanyakan satu pertanyaan pada Game Master. Saat itu Glenda bertanya tentang bagaimana naga muncul di dunia mereka. Game Master mengatakan jika ada lubang kecil yang menghubungkan dia dunia, sehingga suatu saat lubang itu akan semakin membesar dan akhirnya naga akan datang. Setelah itu para player pun dikembalikan ke dunia asal mereka. Anime ini diakhiri dengan perbincangan Yotsuya bersama dengan Game Master tentang kehidupan.